Baik, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37 KSBB Robot Indonesia. Kita melanjutkan praktikum kita di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penggunaan input analog dari Arduino. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang output analog dari Arduino ya. Sebenarnya di papan Arduino di sini saya punya papan Arduino. Papan Arduino ini tidak memiliki output analog ya, yang ada adalah input analog. Tapi kita tetap bisa melakukan sebuah penggunaan output analog ya, seakan-akan analog ini ya dalam tanda kutip, karena yang kita gunakan adalah pin digital dari Arduino ya. Hanya saja tidak semua pin digital yang bisa digunakan. Jadi pin digital untuk output analog itu adalah pin-pin digital yang khusus, yaitu pin digital PWM ya, atau pulse width modulation. Nah, di Arduino Uno sendiri pin PWM ini adalah pin 3 ya. Pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10 dan pin 11. Nah, itu adalah pin-pin PWM yang bisa kita gunakan sebagai pin output analog ya. Sebenarnya PWM atau pulse width modulation itu adalah sebuah teknik bagaimana mengubah sinyal digital seakan-akan menjadi seperti sebuah sinyal analog ya. Oke, untuk rangkaian yang akan kita gunakan pada praktikum ini, komponen-komponen yang kita butuhkan tidak berbeda dengan praktikum awal kita tentang blinking LED ya. Kita membutuhkan sebuah LED di sini. Lalu saya punya resistor 220 ohm. Kemudian dua kabel jumper dan papan Arduino, dan tentu kabel USB juga. Nah, hanya saja sekarang yang kita gunakan adalah bukan pin 13 atau pin 12 digital, tetap kita menggunakan pin digital di sini, pin digital dari Arduino, tapi kita menggunakan pin yang memiliki tanda seperti riak air itu ya, itu pin PWM dari Arduino. Ingat tadi pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, 10 dan 11. Nah, teman-teman bisa lihat papan Arduino teman-teman. Di situ ada pin digital yang memiliki tanda PWM. Nah, kita hubungkan dengan pin PWM tersebut. Di sini saya mencontohkan, saya menggunakan pin digital 6 ya, pin digital 6 Arduino Uno, dimana pin ini merupakan pin PWM. Oke, kita lanjutkan ke layar monitor kita, bagaimana cara kita melakukan teknik pemrograman untuk membuat output analog ini. Oke. Baiklah, kali ini saya sudah membuka layar komputer saya, di mana saya sudah membuka ID Arduino saya, dan di sini saya juga sudah membuka jendela untuk webcamnya. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan sketch yang akan kita lakukan pada praktikum ini, kita akan membahas terlebih dahulu sedikit tentang PWM atau pulse width modulation yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Pulse width modulation atau PWM itu adalah sebuah metode secara elektronika ya, yang digunakan untuk mengatur gelombang atau panjang pulsa dari gelombang digital, di mana yang diatur adalah lebar dari gelombang tersebut. Nah, kalau kita tahu sedikit tentang analog, maka gelombang analog itu kalau kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini gelombang analog ya. Nah, untuk gelombang digital itu bentuknya seperti ini. Bentuknya kotak-kotak ya, tergantung lebar pulsanya tadi. Nah, PWM adalah metode di mana setiap
nilai yang diberikan kepada pin PWM Arduino itu lebar pulsa yang dihasilkan nilainya berbeda. Katakanlah misalnya output yang dikeluarkan pada pin PWM kita berikan nilai terendah 0, itu maka voltase yang akan terhitung pada pin PWM Arduino adalah 0 volt. Ketika kita memberikan dia nilai 64, maka nanti nilainya sekitar beberapa volt di atas 0 volt ini. Begitu seterusnya sampai dengan 100 persennya itu bernilai 255, maka voltasenya bisa kita lihat di pin PWM Arduino kita bernilai 5 volt. Nah, berbeda dengan analog, gelombang analog tidak berbentuk kotak-kotak seperti ini, tapi biasanya berbentuk gelombang seperti gelombang sinus ya, atau gelombang air seperti ini. Nah, ini adalah bentuk gelombang analog. Ingat, saat kita menggunakan potensiometer itu kalau posisi terendah maka voltase akan terbaca 0 dan tertinggi adalah 5 volt. Jadi saat kita memutar potensiometer kita, maka kira-kira yang terjadi adalah gelombangnya seperti ini, perlahan naik sehingga mencapai titik puncaknya. Nah, tadi PWM itu berbeda dengan analog ya. Namun ketika kita menggunakan metode PWM ini, maka nanti hasilnya mirip dengan gelombang dari gelombang analog ini, hanya tidak sehalus gelombang dari pulsa analog. Untuk lebih detailnya, saya rasa mungkin teman-teman bisa mempelajari pada ilmu elektronika ya. Di sini kita tidak akan membahas lebih detail. Teman-teman nanti bisa mempelajari tentang elektronikanya mungkin kepada master-master di elektronikanya nanti. Untuk itu kita lanjutkan saja langsung tentang penggunaan pin PWM dari Arduino ini sebagai output analog ya. Oke, di sini saya tutup. Oke. Nah, intinya adalah di mana nanti output dari pin PWM Arduino itu akan beroutput seakan-akan seperti analog ya. Jadi kalau input analog, Anda sudah pernah mempraktekannya menggunakan potensiometer. Nah, untuk outputnya itu kita menggunakan pin PWM ini yang nanti outputnya seakan-akan seperti analog. Namun sebenarnya itu adalah digital, tetap digital, hanya saja tadi seperti yang saya gambarkan bahwa ada trik sedikit secara elektronik yang dilakukan oleh ADC pada microcontroller, itu adalah analog to digital converter ya. Kita tidak membahasnya lebih lanjut, nanti kita bahas pada video tentang elektronika. Nah, di sini kita akan langsung ke praktikum tentang LED ini, dimana LED ini nanti akan kita buat mulai dari redup, kemudian akan menjadi cerah ya, menyala terang, kemudian redup kembali. Oke, tidak seperti blinking LED yang dalam detik pertama dia menyala langsung dengan kondisi penuh ya, dengan kecerahan penuh, lalu padam, langsung padam. Nah, kalau di sini nanti dia akan berubah dari redup, kemudian semakin cerah sampai dengan terang sepenuhnya, kemudian akan meredup kembali. Oke, untuk itu yang kita lakukan adalah seperti biasa, kita buat dulu pada blok pertama. Saya akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Pertama saya buat integer, variabel bertipe integer. Di sini saya beri nama lampu LED ya, karena saya menggunakan lampu LED di sini. Dan lampu LED ini saya hubungkan dengan pin di sini saya menggunakan pin 6 ya.
Jadi saya hubungkan dengan pin 6. Oke, lalu kemudian saya akan membuat sebuah variabel lagi. Saya beri nama kecerahan ya, kecerahan. Nanti variabel ini saya akan gunakan untuk menyimpan nilai dari kecerahan, nilai kecerahan dari LED ini. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di analog kita sudah pernah mengenal bahwa nilai analog adalah antara 0 sampai dengan 1023 ya, 1023. Nah, pada output analog ini, pada PWM ini, nilainya tidak sama dengan analog, namun nilainya adalah antara 0 sampai dengan 255 ya. Itu. Jadi nanti fungsi dari variabel kecerahan ini adalah saya gunakan untuk menyimpan nilai tersebut. Nah, untuk tahap awal, untuk yang pertama kali saya beri nilai 0 terlebih dahulu. Oke, lalu kemudian saya juga membutuhkan variabel untuk saya beri nama penghitung. Penghitung ini nanti saya gunakan untuk kelipatan perubahannya ya. Kelipatan dari kecerahannya saya gunakan untuk penambahnya. Oke, ini saja variabel yang kita butuhkan. Dan satu lagi di sini saya akan membuatnya menjadi konstanta ya. Konstanta. Oke. Sedikit saya jelaskan tentang konstanta ini ya. Jika kita memberikan konstanta pada sebuah variabel, maka variabel ini nanti tidak akan bisa kita ubah pada rutin-rutin kita yang lain ya. Jadi nilainya akan tetap bernilai 6. Sedangkan jika kita mendeklarasikannya seperti ini, integer dengan inisialisasi seperti ini, maka nilai ini nanti bisa kita ubah-ubah. Tapi berbeda dengan yang ini, jika kita sudah membuatnya menjadi konstanta, maka nilainya akan tetap bernilai seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali ke blok yang kedua. Saya buat komentar dulu blok kedua. Biasa di blok kedua kita membuat routine setup. Oke. Dan di routine setup kita kali ini kita akan mengatur mode dengan menggunakan fungsi pin mode, di mana pin yang akan kita modekan adalah lampu LED atau pin 6 ya. Pin 6 kita modekan sebagai output. Oke. Ini saja yang perlu kita setting pada routine loop. Kemudian kita lanjutkan kembali ke rutin utamanya, yaitu blok ketiga, di mana kita akan membuat rutin loop di sini. Void loop. Oke, kita mulai logic programnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggunakan fungsi analog write ya. Analog write, ingat bukan read, write kita menulis di sini. Nah, fungsi analog write ini membutuhkan dua parameter, di mana parameter pertama adalah pin yang digunakan ya, yang terhubung dengan outputnya. Jadi saya buat lampu LED. Lalu parameter yang kedua adalah nilainya. Ingat pada digital write kita pernah mengenal nilainya adalah high dan low ya. Namun pada analog write nilainya bisa kita berikan antara 0 atau sampai 255 ya. Artinya bisa juga 100 gitu. Ya. Nah, itu nilai yang akan kita berikan pada fungsi analog write. Nah, di sini yang akan saya berikan adalah nilai 0 yang pertama kali ya saat dia akan dieksekusi. Jadi saya beri kecerahan. Ingat, kecerahan ini sudah kita deklarasikan dan inisialisasikan dengan 0 ya. Jadi nilai awal dari kecerahan ini adalah 0. Oke, setelah itu
kita lanjutkan kembali. Kita tampilkan ya. Jadi saat ini dieksekusi, maka lampu LED kita nanti akan padam di saat yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya kita perlu menambahkan nilai pada kecerahan ini menjadi lebih besar. Caranya adalah nilai kecerahan yang tadi awalnya 0, kecerahan ini, kecerahan akan saya tambahkan ya dengan nilai baru. Jadi kecerahan saya tambahkan dengan penghitung. Penghitung ini kan 5 ya. Jadi saya akan membuat peningkatan dari terang lampu LED ini dari 0 terus naik 5, naik jadi 10, terusnya sampai dengan 255. Itu tujuan saya. Jadi awal nilai kecerahan adalah 0 ya. Kemudian kecerahan tersebut saya tambahkan dengan penghitung 5, saya simpan lagi ke dalam variabel kecerahan itu sendiri. Oke, jadi nanti ketika ini awal nilainya 0 ya, ketika nanti ini dieksekusi, maka ini nanti berubah menjadi 5. Setelah ini 5, maka kecerahan ini nanti bernilai 5 lagi. Kecerahan kita tambah penghitung lagi, maka dia akan menjadi, karena disimpan di kecerahan ini, maka nanti kecerahan yang ini juga akan berubah menjadi 10. Terusnya menjadi 15, menjadi 20, seterusnya sampai menjadi 255. Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan logiknya. Kemudian sekarang kita menggunakan sebuah fungsi kontrol ya. Nanti mungkin ini akan kita bahas sebenarnya di fungsi kontrol, tapi untuk praktikum ini saya harus menggunakan fungsi ini. Jadi ada fungsi untuk mengontrol program ini dengan menggunakan fungsi if. Jadi if atau di dalam bahasa Indonesia adalah, jika kita artikan artinya adalah jika. Jadi if, di sini if kecerahan itu bernilai sama dengan 255 ya, katakan nanti dia sudah penuh jadi 255, atau or, di sini or, atau kecerahan itu sudah bernilai 0 ya. Ini fungsi if seperti ini. Lalu kita buat tanda kurung kurawal dan tanda kurung kurawal penutup di sini untuk fungsi if ini. Jadi fungsi if membutuhkan sebuah kondisi ya. Jika kondisi terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi tanda di dalam kurung kurawal if-nya. Namun jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke rutin yang selanjutnya ya. Jadi di sini if kecerahan sudah 255, yang kita lakukan adalah, katakan tadi sudah menjadi 255 ya. Jadi lampu LED akan menyala sangat terang di sini. Nah, setelah dia sudah sangat terang kan kita ingin membuatnya menjadi redup lagi. Maka yang kita lakukan adalah penghitung ya. Itu kita ubah menjadi negatifnya, negatif penghitung ya. Jadi tadi penghitungnya itu kan 5 ya. Ketika nilainya sudah 255, di sini katakan sudah jadi 255 ya. Dicek nih, if kecerahan sudah 255, oh ternyata benar. Kecerahan sudah 255, maka penghitung berubah menjadi negatif. Yang 5 jadi min 5 tadi. Maka nanti kecerahan yang sudah bernilai 255 di sini ya, kecerahan plus penghitung berarti 255 ditambah, maksud saya ditambah minus 5. Oke. Seterusnya seperti itu, maka nilai nanti dari 255 akan berkurang terus menjadi 250, menjadi 245, menjadi seterusnya, menjadi sampai nanti nilainya berubah menjadi 0 ya. Nah, tadi
di sini kita menggunakan fungsi if kecerahan sudah bernilai 255 atau kecerahan sudah bernilai 0. Jadi nanti kan nilai dari kecerahan sudah berubah nih jadi negatif. Tapi ketika nilai kecerahan sudah menjadi 0 lagi, maka penghitung sama dengan minus penghitung. Kalau penghitungnya adalah minus 5, minus penghitungnya adalah plus 5. Oke? Nah, itu logic programnya. Dan untuk sedikit menstabilkannya, kita menggunakan fungsi delay. Kita delay di sini sekitar berapa ya? Delay lah, katakan sekitar 100 milisecond. Oke, demikian untuk kode programnya. Ya, saya rasa sudah lengkap. Jadi sekarang kita coba untuk mengupload sketch kita ini. Saya coba upload. Saya pause terlebih dahulu. Oke, sudah terupload. Nah, sekarang kita lihat pada LED kita, dimana Anda bisa melihat LED mulai dari redup, lalu kemudian menjadi cerah, ya, kemudian redup kembali. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil dari logika pemrograman yang telah kita buat di sini, ya. Saya coba rangkum lagi tadi. Di blok pertama kita melakukan deklarasi dan inisialisasi variabel, ya. Di sini lampu LED karena terhubung dengan pin 6 Arduino. Kita deklarasikan dan inisialisasikan dengan nilai 6. Saya berikan konstanta agar nilainya tidak bisa berubah. Lalu kemudian untuk kecerahan dan penghitung, karena di program nilainya akan berubah-ubah, maka kita tidak perlu memberikan konstanta. Ini artinya bisa kita ubah, ya. Nilainya akan berubah-ubah di sini, ya. Kita menggunakan fungsi matematis di sini untuk mengubah nilai dari variabel kecerahan dan penghitung, ya. Kecerahan dan penghitung ini berubah nilainya menggunakan matematika sederhana. Nah, itu tadi perbedaan antara variabel yang kita berikan konstanta dan yang tidak kita berikan, ya. Kalau yang ini, yang lampu LED itu sudah tidak bisa kita ubah-ubah. Nilainya tidak bisa kita ubah-ubah. Katakan di sini kita misalnya kecerahan plus, atau nilai kecerahan ini kita ganti tadi dengan LED pin, itu enggak, lampu LED itu enggak akan berubah nilainya. Oke, kita lanjutkan lagi tadi void setup. Ini kita melakukan setting. Nah, pada void loopnya coba teman-teman perhatikan secara sederhana. Kita menulis ke pin output analog, ya, pin output digital bertipe analog PWM, ya, yaitu lampu LED tadi pin 6. Kita beri nilai dengan nilai 0 atau sama dengan nilai awal pertama, yaitu kecerahan tadi saya inisialisasikan 0. Ini nilai pertamanya 0. Lalu kemudian yang kedua kita tambahkan nilai 0 itu dengan penghitungnya adalah 5. Jadi kecerahan sudah berubah menjadi 10, dan seterusnya dia setelah jadi 10 if condition, ya, if condition. Tapi di sini kondisinya tidak terpenuhi karena kecerahan belum mencapai 255 dan kecerahan juga bukan 0 karena kecerahan sudah berubah tadi jadi 5, ya. Jadi ini nanti dilompati, if statement ini dilompati. Jadi penghitung sama dengan min penghitung ini tidak dieksekusi, dia langsung lompat ke delay, ya, sampai akhirnya nanti 5, 10, 15 sampai dengan 255 baru if condition ini terpenuhi. Ketika dia terpenuhi, barulah penghitung tadi diubah nilainya menjadi negatif. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Di sini agak sedikit rumit cara saya menjelaskan. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan
praktikum kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya, bisa melalui website atau melalui email atau juga melalui Facebook kami di BB Robot Indonesia. Oke, demikian untuk video praktikum kita kali ini, dan sampai jumpa pada video training 37 KSBB Robot Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.